Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Praditya dengan nomor NIM 22101006. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Terus macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Siswa mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya untuk mengerti mata pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar lebih dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Terus yang kedua, gaya belajar auditorial. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarnya. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui ton suara tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar auditori. Siswa bergaya belajar seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini tidak tahan untuk duduk berlama-lama mendengarkan pelajaran dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan mengkoordinasikan sebuah tim di samping kemampuan mengendalikan gerakan tubuh. Gaya belajar kinestetik cenderung berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh fisik untuk mendapatkan perhatian, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot. Mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Kemungkinan tulisannya jelek, ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan yang menyibukkan. Adapun dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Gaya belajar memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan, terutama pada tingkat keberhasilan dan prestasi belajar siswa. Berikut adalah dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Yang pertama, tingkat keberhasilan siswa. Gaya belajar mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Kemampuan siswa untuk memahami mata pelajaran tentunya akan berbeda-beda tergantung pada gaya belajarnya. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami gaya belajar siswa agar dapat
merancang model pengajaran yang efektif. Terus yang kedua, prestasi belajar. Gaya belajar juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami gaya belajar siswa agar dapat membantu siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.